Ibu Yosua. Saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Kalau tentang maafnya Pak Sambo, kalau saya pribadi ya dari keluarga kami almarhum Yosua, minta maafnya itu kami tidak bisa menerimanya sekarang ya, karena sudah terlambat. Dari awal sebenarnya kami kepengen mau ketemu sama Pak Sambo dan mereka memberikan istilahnya sepatah kata kepada keluarga untuk belasungkawanya, tapi ternyata sampai sekarang nggak ada kata maaf dari mereka dan bahkan belasungkawanya belum pernah mengucapkannya ya sama kami. Jadi kami tentang maafnya sekarang kami belum bisa menerimanya. Pak Ferdi Sambo ini adalah seorang ayah bagi anak-anaknya. Saya pun seorang ayah bagi anak-anak saya. Jadi, bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Ferdi Sambo jadi saya jadi Pak Ferdi Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaan dia? Kalimat permohonan maafnya itu kemudian disampaikan bahwa disebabkan karena emosi dia nggak bisa ditahan tadi, nggak bisa menahan marah atas sebuah kejadian gitu loh, apa yang dilakukan gitu. Buat saya ini permintaan maaf itu adalah saya minta maaf untuk apa yang sudah saya lakukan, titik. Nggak usah dikasih penjelasan karena saya nggak bisa nahan emosi, masih oke lah karena saya nggak bisa nahan emosi. Tapi ditambahin lagi kemudian karena sesuatu yang dilakukan sebelumnya segala macam, itu buat saya itu bukan permintaan maaf sih. Itu Ferdi Sambo ke ayah Ibu Yosua, saya salah, saya akan bertanggung jawab. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo meminta maaf di hadapan orang tua Brigadir Yosua Huta Barat. Sambo menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia mengaku sangat menyesal. Sambo menyebut peristiwa pembunuhan Yosua terjadi akibat kemarahannya. Ferdi Sambo dan putri didakwa pembunuhan berencana. Ferdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo diadili dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdi Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdi Sambo didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan KUHP. 5 fakta ijazah UGM Jokowi yang diduga palsu, ijazah asli masih dipertanyakan. Fakta ijazah UGM Jokowi yang diduga palsu, isu ijazah palsu Jokowi mencuat setelah Bambang Trimulyono melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober 2022. Bambang Trimulyono yang juga merupakan penulis buku Jokowi Undercover menggugat Jokowi soal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden. Dalam gugatannya, Bambang mengungkap berbagai fakta soal riwayat pendidikan Jokowi, termasuk ijazah SMA dan ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada yang diduga palsu. Kejanggalan soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diduga palsu menjadi ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Dalam salah satu video percakapan dengan Sugi Nur di akun YouTube Gustur 13 Official, Bambang Tri menyatakan bahwa Jokowi sebenarnya tidak pernah mengenyam bangku kuliah di UGM. Pernyataannya tersebut diklaim didasarkan sejumlah bukti yang dimiliki. Isu ijazah UGM Jokowi palsu semakin membesar setelah Bambang melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 3 Oktober. Gugatan yang dilayangkan Bambang terdaftar dengan perkara nomor 592/PDT-3/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Kini gugatan itu sudah masuk ke tahap persidangan. Pihak penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya sesuai aturan KPU. Setelah berbagai fakta yang beredar soal keaslian ijazah UGM milik Jokowi, Bambang Tri resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan sara atau penistaan agama. Hingga saat ini isu tentang keaslian ijazah UGM milik Jokowi masih menjadi perbincangan publik.
Berikut sederet fakta soal keaslian ijazah UGM Jokowi yang diduga palsu dikutip dari berbagai sumber. 1. Nomor registrasi ijazah UGM. Fakta pertama soal kejanggalan ijazah UGM yang diduga palsu terdapat dengan nomor registrasi. Salah satu isu yang masih menjadi polemik yaitu beredarnya foto dari fotokopian ijazah kuliah Jokowi di mana tidak tertera nomor registrasi ijazah pada sisi kiri atas. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Sigit Sunarta menjawab sejumlah isu di media sosial yang meragukan perjalanan akademik Presiden Jokowi di kampus tersebut. Pihak fakultas mengatakan foto yang beredar itu cukup membingungkan melihat format jenis huruf garis tanda tangan dan lainnya mirip seperti aslinya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah salinan ijazah fisik yang dimiliki pihak universitas. Tertera nomor registrasi pada sisi kiri atas. Nomor registrasi itu terlihat jelas. Sejauh ini pihak Universitas Gadjah Mada berkesimpulan sementara bahwa foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial itu merupakan hasil fotokopian yang tidak utuh, sebab nomor registrasi ijazah bagi sebagian orang tidak perlu dipublikasikan. Ia kemudian membuka nomor registrasi ijazah kuliah Presiden Joko Widodo yakni 15456. Sigit juga menegaskan universitas memiliki rekam data yang lengkap tentang mahasiswa bernama Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi masuk ke UGM tahun 1980. Jumlah mahasiswa dalam angkatan tersebut sebanyak 80, di mana 8 orang diantaranya adalah perempuan. Jokowi menempuh pendidikan di UGM selama 5 tahun dan lulus pada tahun 1985. Selain dua isu itu, sempat muncul juga isu bahwa Jokowi mencuri data-data kemahasiswaan dari seseorang bernama Hari Mulyono. Sigit pun membantah isu tersebut. Ia menjelaskan, Hari Mulyono adalah adik ipar Presiden Jokowi yang telah meninggal tahun 2018 lalu. Ia adalah suami dari adik Jokowi bernama Idayati. Hari sendiri memang teman satu angkatan Jokowi yang masuk tahun 1980 dan lulus sama-sama tahun 1985. 2. Foto wisuda Jokowi. Fakta kedua soal ijazah Jokowi yang diduga palsu dijawab oleh warganet melalui akun Facebook bernama Damianus Jaka Santosa. Damianus Jaka Santosa membeberkan nama-nama yang diklaim sebagai para wisudawan dari Fakultas Kehutanan UGM. Salah satu wisudawan di antara mereka diketahui adalah Presiden Jokowi saat mengikuti wisuda pada tahun 1985. Nama-nama tersebut diantaranya Johan Utama Perbatasari, Andi Pramaria, Saminuddin Barorito, Joko Widodo, Iwayan Dharma, Hari Mulyono, Evi Julia Setiawani, Sri Murtaningsi, Frojiwo, Sigit Sarjuning Tias. Sumber menjelaskan bahwa foto tersebut dipegang oleh salah satu alumni bernama Evi Julia Setiawani. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak UGM mengenai dokumentasi pergelaran wisuda tersebut. 3. Wanita yang bersama Jokowi saat prosesi wisuda. Beredar juga di media sosial foto seorang pria dengan toga dan jubah wisuda diduga adalah Jokowi bersama seorang wanita di sampingnya. Sejumlah warganet menyangka jika wanita itu adalah ibu negara Iryana Jokowi saat muda. Namun tak sedikit juga yang meragukan jika wanita di samping pria bertoga itu tidak mempunyai kemiripan dengan Iryana. Mengutip dari laman Quora, akun bernama Baladika Sukma Zufara mengatakan jika latar tempat pada foto tersebut adalah Balairung Gadjah Mada atau gedung Rektorat UGM.